Jadi gini guys, di saat pasar smartphone tuh makin kesini, isinya tuh makin mirip-mirip ya guys. Nah si Infinix ini datang dengan jagoan terbarunya mereka. Namanya adalah Infinix Note 65G guys. Yang mana pertama kali gue ngeliat spek dari handphone ini, entah kenapa gue langsung mikir, kayaknya di handphone bakal bener-bener ngacak-ngacak pasar kelas mid-range. That's why buat lo semua nih yang lagi nyari handphone buat kebutuhan sehari-hari, buat hiburan ataupun buat ngegame, tahan dulu scrolling-scrolling kalian guys. Kalian harus banget nonton video ini sampai habis bro. Pertama-tama kita mulai dari yang paling kelihatan dulu nih, yaitu bagian desain dan juga build quality-nya. Infinix kali ini bisa dibilang nggak main aman, karena mereka tuh ninggalin desain lama dan datang dengan tampilan baru yang lebih berani banget nih. Meskipun harus kita akuin guys, garis tampilan iPhone 17 Pro tuh masih sedikit kental di handphone ini. Bahkan sampai tampilan wallpaper dan temanya tuh mirip-mirip bro. Tapi untungnya, Infinix tuh ngasih sedikit sentuhan yang bikin desainnya kelihatan sedikit berbeda. Nggak kayak brand lain gitu, yang lebih plek-ketiplek banget sama si iPhone 17 Pro. Yang bikin unik guys dari desain belakangnya, di sini tuh ada lampu LED tambahan di atas lampu LED flash, yang namanya tuh Active Halo Lighting. Fungsinya sih awalnya gue pikir nggak penting gitu ya, kayak cuman buat nyala kalau pas notifikasi, pas ngecas dan lain-lain. Cuman pas berjalannya waktu nih ya, ternyata ini cukup ngebantu banget guys buat ngasih informasi ke kita pas handphone ini lagi ditaruh di meja dalam posisi tengkurap kayak gini bro. Kemudian soal materialnya, Infinix Note 60 ini guys juga bukan kaleng-kaleng, karena framenya itu pakai aluminium yang bikin lebih berasa solid banget di tangan. Kaca di bagian depan layar juga udah dilapisin nih sama Corning Gorilla Glass 7i yang lebih tahan terhadap benturan bro. Terus soal ketahanan bodinya sendiri, di sini Infinix juga ngasih sertifikasi IP64 yang ngebikin handphone ini guys udah aman banget kalau kena cipratan air ataupun debu. Geser ke bagian atas, yang mana di sini kelihatan kalau Infinix nggak setengah-setengah juga soal kualitas audionya. Dimana dual speaker stereo di handphone ini guys udah tersertifikasi sama JBL. Hasil suaranya pun terbilang enak banget, kencang dan cukup bersih gitu buat dipakai nonton ataupun main game. Di bagian atas juga ada yang namanya IR Blaster, jadi buat dipakai untuk pengganti remote. Nah handphone ini udah ready banget guys. Terus di bagian bawah terdapat port ya USB Type-C yang udah support OTG. Kemudian ada SIM tray yang juga udah dual nano SIM 5G, meskipun tanpa slot microSD nih. Nah yang baru dari desainnya guys ada di sisi kanan dan juga kirinya. Dimana di sebelah kanan ada terdapat sensor health monitor ala smartwatch gitu bro, yang bisa monitoring kesehatan kita. Cuman dengan cara gampang banget nih, nempelin jari ke sensornya ini bro. Lo bisa lihat mulai dari monitoring detak jantung, kadar oksigen dalam darah, sampai kadar stres juga bisa bro. Terus kalau yang di sebelah kiri, ini ada tombol shortcut yang namanya tuh one tap button. Dimana tombol ini guys, bisa banget atur fungsi via setting. Tapi kalau gue pribadi ya, ini gue setting sebagai mode silent guys, biar lebih ke ala-ala iPhone gitu bro. Paling catatan gue nih soal desainnya, ini cuma di bagian modul kameranya aja, yang kalau kesentuh itu kadang suka ninggalin bekas sidik jari. Terus kalau pas dipasang nih hardcase bawaannya, entah kenapa tuh bagian lingkaran magnet untuk wireless power banknya, ini finishing kasarnya tuh malah ditaruh di bagian luar, yang bikin feels di genggamannya tuh jadi kayak gak nyaman gitu bro. Terus part yang paling gue suka nih ya, dan gak banyak gue komplain adalah bagian dari layarnya bro. Karena Infinix Note 65G ini guys udah pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusinya 1.5K yang udah tajam banget nih buat kebutuhan apapun. Apalagi dengan screen to body ratio yang tembus sekitar 91%, yang ngebikin layar ini kelihatan penuh banget guys, dan bikin looks-nya tuh modern banget lah. Lo mau pakai buat nonton, warnanya tuh enak banget tajam dan kontrasnya tuh dapat. Kalau dipakai buat ngegame, di sini tuh refresh rate-nya bisa tembus di angka 144 Hz, yang ngebikin rasa layarnya tuh halus banget bro. Tampilan layarnya itu lebih mulus ya, animasinya juga lebih halus pisan, dan pengalaman pakai sehari-hari itu kerasa lebih premium. Kemudian buat lo semua nih yang masih butuh fitur tap to wake, sekedar info aja guys, di sini masih aman, udah ada bro. Paling yang menurut gue agak sedikit ganggu, itu sebenarnya masalah letak dari fingerprintnya ini bro. Ya meskipun konsepnya itu udah premium ya, karena fingerprint di bawah layar, cuman gue ngerasa agak terlalu ke bawah aja nggak sih ini posisinya. Jadi gue tuh harus agak adaptasi dikit selama beberapa hari, biar berasa nyaman banget pakai fitur fingerprintnya. Terus buat lo semua nih yang hobi banget main game sama kerja berat di sebuah smartphone, slow aja guys, karena handphone ini aman, nggak pakai lemot. Karena doi itu pakai MediaTek Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer yang identik dengan performa yang lebih efisien nih dan lebih hemat baterai. Hasilnya pun buat pemakaian harian semua tuh kerasa lancar banget tanpa terkecuali.
Buat main game, handphone ini bisa ngelibas main di PUBG itu 90 fps dengan sensor gyro yang responsif. Mobile Legends di settingan high frame rate ultra dan Genshin Impact di 60 fps dengan cukup stabil banget. Ini tuh jelas ya, nggak main-main banget guys untuk kelas harganya. Dan buat skor benchmarknya pun cukup menggambarkan guys, dan jadi alasan yang kuat kenapa performa gaming di handphone ini bisa selancar itu bro. Dan for your information, untuk varian dari Infinix Note 60 ini guys, di Indonesia itu cuma ada satu, yaitu 8/256 GB. Menurut gue pribadi, 256 itu udah cukup aman banget bro. Nah, buat lo semua nih yang sering khawatir banget sama daya tahan baterai, di sini Infinix tuh ngasih solusi baterai jumbo di angka 6500 mAh, yang termasuk gede banget. Ini tuh bahkan bisa gue bilang ya, tipe baterai yang bikin kalian tuh bisa pakai seharian penuh tanpa mikir colokan. Gak cuma itu, dia juga ada support yang namanya fast charging 45 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100%, cuman butuh waktu 1 jam 20 menit doang. Dan bahkan udah support wireless charging 30 watt loh. Kelebihan lain karena baterai handphone ini udah gede banget guys, jadi lu bisa pakai handphone ini buat ngecas perangkat lain. Baik itu pakai kabel ataupun wireless guys. Dari sisi konektivitas, handphone ini udah support yang namanya Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, dan udah ada NFC juga. Jadi udah termasuk lengkap nih guys. Dan soal fitur AI juga udah lumayan banyak banget, cenderung lengkap menurut gua. Mulai dari yang paling basic kayak Volex, sampai yang cukup expert kayak AI recording summary dan juga AI theme generator. Tapi poin yang paling gua anggap di awal tuh biasa aja guys, itu adalah masalah kameranya. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, itu menurut gua kayak standar aja bro. Karena di belakang tuh cuma ada dua kamera yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel dan lensa ultrawide 8 megapiksel. Sementara di bagian depan pakai lensa 13 megapiksel buat kebutuhan selfie. Tapi nih ya, setelah gue cobain beberapa kali, ternyata hasil fotonya tuh jujur guys, agak ngejutin gue banget. Karena tuh positif nih hasilnya. Warna-warnanya tuh enak banget dilihat, detailnya tuh dapet ya, dan kelihatan banget Infinix udah banyak ningkatin kualitas pemrosesan gambar di sini. Mungkin ini juga dibantu sama chipset Dimensity 7400 Ultimate yang emang cukup kuat banget nih buat ngolah foto. Lo lihat deh, di kondisi cahaya yang terang, hasilnya tuh kelihatan bersih banget dan tajam. Dan di kondisi cahaya yang agak gelap, hasilnya juga masih dibilang layak banget lah dan bisa dipakai untuk ke sosmed. Sementara buat videonya, kemampuan ngerekamnya tuh bisa sampai 4K 30 fps. Di kelas harga segini guys, menurut gue ini tergolong bagus loh. Ya memang sih, secara stabilitas masih bukan yang terbaik. Tapi kehadiran fitur stabilisasinya ini guys, gue bilang cukup membantu kok. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue nih bikin kalian penasaran, yaitu masalah harganya bro. Jujur, gue pribadi juga agak kaget nih, karena Infinix Note 50 5G kemarin guys, dijual di flash sale, itu harganya Rp3.899.000, dengan harga SRP di angka Rp4.099.000. Karena kalau kita bandingin sama harga Infinix Note 50 yang sebelumnya, atau bahkan Infinix Note 50X 5G ini, kenaikan harganya tuh cukup signifikan banget bro. Tapi yang mengingat kondisi global saat ini, rasa-rasanya tuh masih agak bisa diterima lah. Apalagi di sini Infinix nawarin kombinasi hardware dan juga software yang menurut gua tuh masih bisa jadi ancaman serius loh buat handphone lain di kelas harga yang sama. Atau kalau gue boleh tarik kesimpulan nih guys, secara pribadi, mungkin aja pihak Infinix menjadikan Infinix Note 60 5G ini guys sebagai batu loncatan gitu loh untuk naik kelas bro. Bukan handphone yang cuma jago di satu sisi doang, tapi bisa jadi solusi buat semua orang yang pengen punya handphone yang serba ada dan serba bisa, di harga yang masih relatif terjangkau nih. Terbukti ya, karena handphone ini yang udah kuat di layar, mantap di performa, tahan lama juga di baterai, dengan kamera yang tadinya gue raguin, ternyata hasilnya tuh cakep banget buat harian. So, seperti biasa, buat lo semua yang mungkin punya opini lain, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar guys. Dan buat lo semua yang pengen ngetaktis handphone ini, seperti biasa juga, link pembeliannya sudah gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys, assalamualaikum.